Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasihat Hamba. Nafsu dan akal adalah dua unsur yang ada dalam diri manusia. Keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan. Nafsu adalah kecenderungan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidup, sedangkan akal adalah kemampuan untuk berpikir, menilai, dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun tahukah Anda bagaimana kisah penciptaan nafsu dan akal? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keduanya sebelum diletakkan dalam diri Nabi Adam alaihissalam? Dan bagaimana sikap nafsu yang degil dan akal yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam beberapa kitab seperti Tambihul Ghafilin karya Abul Lais As-Samarqandi dan Durratun Nasihin karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir disebutkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menguji keduanya agar kelak Adam alaihissalam dan anak cucunya tahu fungsi dari keduanya, cara menggunakan dan menaklukkan keduanya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka menghadapnya, kemudian ditanya satu persatu. Akal pun datang menghadap dan ketika disuruh berbalik, ia berbalik. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Man anta wa man ana?" Siapa aku dan siapa kamu? Maka dengan rasa penuh tawadhu akal menjawab, "Anta rabbi wa ana abdukad dhaif." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Hai akal, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia daripada kamu." Kemudian giliran nafsu, ketika diperintahkan untuk menghadap, ia diam saja, tidak menjawab. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Man anta wa man ana?" Siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Ana, anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Karena jawaban itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dengan memasukkan nafsu ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka jahanam dan ditanya lagi oleh Allah, "Man anta wa man ana?" Siapa aku dan siapa kamu? Ia pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ana, anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan lagi nafsu ke neraka Ju', neraka yang penuh dengan rasa lapar yang amat sangat selama 100 tahun pula. Nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum alias puasa membuat nafsu sadar dan tak berdaya. Nafsu pun menyerah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan yang menciptakannya. Kisah penciptaan nafsu dan akal ini memberikan kita beberapa hikmah, diantaranya nafsu memiliki karakter yang degil, keras, dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu cenderung mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa memperhatikan perintah atau larangan Allah. Nafsu juga sering menyesatkan manusia dari jalan Allah. Akal memiliki karakter yang tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Akal mampu berpikir, menilai, dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akal juga membimbing manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariatnya. Manusia harus bisa mengendalikan dan menaklukkan nafsunya dengan akalnya. Manusia harus menggunakan akal untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Manusia harus menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan nafsunya sebagai pengikut. Salah satu cara untuk menundukkan nafsu adalah dengan berpuasa. Puasa adalah ibadah yang melatih kita untuk menahan diri dari segala yang memuaskan nafsu, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Puasa juga membantu kita untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti marah, sombong, iri, dengki, dan lain-lain. Dalam kitab Durratun Nasihin tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa. Kisah ini memberikan kita hikmah betapa membangkangnya nafsu apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau menundukkan nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, "Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, kesengsaraan adalah saat mereka dikuasai nafsunya." Demikianlah kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah memberi kita taufik sehingga bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.